Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik tuan-tuan dan puan-puan majlis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelo, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya, yang makan tak boleh bercakap, yang minum jangan berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemuk hendaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik tuan-tuan dan puan, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya dan tetap bahagia di samping keluarga tercinta. Baik, kembali di channel saya Seniman Bandung TV, dan alhamdulillah saya sekarang bersama Pak Kades, Pak Haji Wawan Noma. Ya. Pak Haji Karyawan Noma, bukan Wawan Noma. Haji Wawan aja. Haji Wawan aja. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji dah datang dalam jemputan saya, walaupun kemarin berhalangan, ada kenduri katanya. Sempat tertunda gitu ya. Sempat tertunda. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa buah-buah lagi terkait isu-isu yang saya dengar bahwa di 17 ini atau di bulan 8, bulan kemerdekaan ini kabarnya ada berbagai macam permainan rakyat gitu kan. Ada malam kesenian barangkali, ada Betul. turnamen voli atau turnamen yang lainnya, atau mungkin bahkan yang sudah lama kita Bandung ini tak membuat perkara itu, yakni pameran. Iya. Macam mana nih Pak Haji? Jadi terima kasih Pak Milyono atas undangan juga. Saya sempat diundang dari beberapa hari ini, baik itu secara pribadi dan lewat telepon. Cuman ada beberapa hal yang tidak sempat saya menghadiri tempat Pak Yono ini. Jadi dari awal itu Pak Yono, mungkin dari sejak saya menjadi kepala desa, dari kepala desa pertama itu saya udah duduk dan udah menemukan yang namanya 17 Agustus. Namun di 17 Agustus yang tahun lalu mungkin bukan masalah dana, tapi mungkin kita belum planning yang kita inginkan itu tidak bisa terlaksana semua. Jadi planning saya setelah itu insya Allah tahun depannya lagi, dan ini udah masuk untuk menghadapi 17 Agustus. Jadi saya juga sempat mengumumkan dan mengadakan rapat dari RT RW saya undang, agar kiranya kita di Desa Bandul ini mengadakan 17 Agustus ini dengan berbagai acara-acara yang mana bisa kita buat suatu acara itu bisa, maksud saya, mendongkrak perekonomian masyarakat di suatu tempat, baik itu di Bandul atau di Bandul Kota atau di mana-mana gitu ya. Jadi keinginan masyarakat juga saya sempat mendengar, dan saya berharap juga keinginannya begini Pak Yono. Bagaimana kira-kira sekian lama ini, sekian puluh tahun lah mungkin. Bukan berarti kepala desa itu tidak sempat, mungkin waktu atau bagaimana, mungkin tergantung dananya atau gimana, yang mau melaksanakan mungkin kurang ini, kompakannya bagaimana. Jadi banyak yang ingin kita adakan 17 Agustus ini dengan upacara di desa kita sendiri, artinya di lapangan kita sendiri. Memunculkan kembali apa yang pernah terjadi di tahun-tahun yang lalu. Jadi ada beberapa momen yang kita inginkan ini, terutama di 17 Agustus ini. Yang pertama, pertandingan volleyball putra putri untuk semua RW. Nah, di semua RW itu mungkin 9 RW, tapi ada persyaratannya, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan kayak tahun lalu. Istilahnya penduduk asli tapi tidak boleh main. Sekarang saya rubah, artinya penduduk asli lahir di Bandul, walaupun KTP di luar silahkan bisa ikut main, selama dia lahir di Balak, dia ikut di Balak gitu. Nah itu keinginan pertama dan keinginan masyarakat juga. Dan itu brosur-brosurnya belum dikirim ke
tempat-tempat yang tertentu yang bisa dibaca orang. Terus yang kedua itu masalah seni. Seni apa aja yang bisa dimunculkan dari mulai anak-anak sampai ke dewasa atau orang tua. TK sampai dewasa. Ya, betul. Terus yang ketiga ini saya ingin memunculkan juga Pak Yono terkait masalah pameran-pameran. Namun dikala kita waktu rapat tuh banyak yang bertanya macam mana sistem pamerannya itu, penanggungannya macam mana. Nah, mungkin kalau masing-masing RW ini menanggung untuk tempat artinya lapak gitu ya. Lapaknya artinya tempatnya, stangnya gitu. Dia mungkin berpikir dana tidak ada bagaimana. Saya bilang saya siap membuatkan, cuman orang-orang RW itu yang memvariasi nanti. Macam mana seni-seni dia untuk membentuk satu stang itu bagus. Dan memunculkan juga apa yang mau dijual pada malam kesenian itu. Mungkin kita ambil waktu 1 atau 2 hari. Terus dirangkaikan dengan malam penutupan. Dan yang lain-lain itu kan kita juga mengadakan Pak Yono lamba layar sampan, sampan layar, tarik tambang, panjat pinang. Jadi apa-apa nanti yang kita buat di situ udah kita siapkan, tapi banyak lagi keinginan masyarakat. Mungkin itu terkait dan tergantung dari sponsor-sponsor orang. Karena terkadang gitu, ini ditambah tapi dana kita misalnya kurang, atau kadang orang-orang China kita ini karena kekompakannya di Bandul, dia mau mensponsor-sponsor gitu Pak. Jadi ada income untuk dia juga. Itu yang kita juga inginkan. Artinya salah satu jalan Pak Ono, kalau kita buat ini dari awal itu sampai 17 mungkin pendapatan masyarakat alhamdulillah paling tidak ada. Dan keinginan masyarakat itu untuk meramaikan Bandul bagus. Semangat orang ini Pak, yang saya lihat di Bandul ini artinya haus dengan keramaian. Daripada jenuh di rumah bagaimana. Ini sore ini ada pertandingan. Karena kita ada pertandingan-pertandingan antar orang luar masuk ke daerah kita aja kadang ramai Pak Yono. Jadi hal ini mungkin bisa terlaksana Pak Yono kalau masyarakat juga membantu saya. Kompak macam mana. Kalau keinginan saya mau ini mau itu, tapi masyarakat kadang segelintirang lah gitu. Inilah itu. Terkadang ada juga ini macam ini habis dana habis ini kan, itu kita macam mana kita melakukan itu untuk dinikmati juga. Tanpa dukungan masyarakat tidak bisa Pak. Saya rasa siapapun orangnya, mau di luar mau bupati, kabupaten, provinsi ini, kalau tanpa dukungan masyarakat, dan tidak ada istilahnya, orang itu sering saya dengar itu tidak ada bisa hebat kalau tanpa dukungan orang-orang. Kalau sendiri sampai di mana Pak? Iya bukan? Begitu. Jadi mungkin. Kalau ini Pak Kades, rencana malam bukan malam, pameran ini itu rencana berapa malam atau berapa hari? Jadi kita lihat nanti ininya Pak Mulyono, mungkin pameran itu setelah 17 Agustus diperkirakan itu akhir-akhir untuk penerimaan hadiah, misalnya dirangkaikan dengan malam kesenian. Jadi pas malam kesenian itu misalnya malam keseniannya tanggal 20 atau 21 mulainya. Mungkin itu juga pamerannya kita buatkan. Jadi pas kita adakan malam kesenian itu, pameran juga itu sedang berlangsung. Jadi bisa sama-sama menikmati. Jadi orang-orang yang pada menonton ini, mungkin orang tua atau yang gimana, bisa juga menikmati hasil-hasil apa yang diperjualbelikan sama yang punya lapak itu. Jadi boleh jualan di pameran, boleh juga memamerkan kreasi-kreasi. Iya, itu tadi terserah. Mana tahu di situ dia sebenarnya di Bandul ini Pak Yono, kalau saya pikir lah banyak yang ingin memunculkan itu kreatif dia, cuman di waktu yang tepat tuh kapan. Kalau dia misalnya Pak Yono ada kreatif saya, ini ada kreatif saya ini Pak Kades, saya bawa ke desa ini, mungkin sekelompok aja yang bisa melihat, mungkin perangkat desa aja bisa menikmati dan melihat. Tapi kalau di pameran itu mungkin ramai.
orang dari sekitaran Bandul, mungkin dari Selakar, desa Selakar, kuda dapat masuk situ. Oh, ada rupanya penemuan-penemuan yang itulah. Gitu. Itu nanti dilombakan teman mana tuh? Ya, dilombakan itu Pak, kita lombakan. Tetap ada hadiahnya ya, gitu. Ada hadiahnya, cuman kita tidak tentukan sekarang. Untuk langkah awal. Ya, artinya kan paling tidak yang namanya kepuasan orang itu. Kadang orang-orang masyarakat ini bilang, yang penting kita buat puas kita tidak mengharap hadiah, sagu hati atau gimana. Nah, itu namanya berarti dia kompak kan, ingin. Jadi masing-masing RW itu untuk membuat stand pameran tuh dananya dari desa atau Pak Kades atau masing-masing RW ini. Jadi waktu kita buat rapat kemarin Pak, situlah ada 1-2 RW yang artinya tidak sanggup. Jadi saya langsung menanggapi. Ini artinya dia mengatakan tidak sanggup, berarti dia tidak ada dana. Nah, dana itu untuk buat ini, buat itu, apakah sebenarnya Pak, kalau kita mau kompak, itu sebenarnya tidak pakai dana. Kita misalnya kayu, pelepah kita gunakan itu, artinya kekompakan kita buat. Jadi saya berpikir, oke lah, kita mungkin berusaha membuatkan satu lapak sekian ukurannya. Ini RW ini, RW ini, RW ini. Tergantung dia nanti variasinya bagaimana Pak. Mau dibentuk apa dia dari pelepah ini, tergantung seni masing-masing. Ya dulu kan puluhan tahun yang lalu kan memang dari pelepah triplek itu sangat jarang kan? Dari pelepah, dari daun beria gitu kan, dari daun dia sekaligus. Jadi itu putusan masyarakat sementara ini, dia tak sanggup gitu, yang RW-RW-nya lah. Ada 2 RW misalnya, 2-3 RW itu. Dia itu di saat rapat itu mungkin ada kegiatan lain berbenturan begitu, takutnya menyanggupi tapi ternyata tidak terkejar gitu. Jadi saya berpikir oke lah kalau gitu nanti kita bantu masalah, berusaha kita buatkan ininya tempatnya baru masing-masing ini. Dan itu ada penambahan juga minta untuk instansi lain mungkin tidak kan, tapi sekolah-sekolah termasuk SMP, SMK, MTS. Oh kalau gitu saya mau ikut. Nah jadi mungkin ada penambahan gitu Pak. Artinya dari RW 9, sekolah 3, berarti 11. Kalau tidak saya hitungan kemarin tuh sekitar 15. Stand pamerannya. Mungkin dari PKK-nya 1, desanya 1 gitu mungkin. Itu ya. Instansi-instansi yang ada di sini, bagaimana bisa boleh? Itu belum saya anukan, karena saya bilang sama Pak Sekdes, kita atur dulu macam mana Pak, karena ini permulaan. Nanti kita kewalahan pula, nanti kata orang masyarakat, itulah Pak Kades menjanji-janji gitu, tapi tidak bisa di ini, makanya kita harus planning, kita hati-hati lah istilahnya gitu. Jadi gini Pak Kades, kan buat kita malam ini sebetulnya memang yang ditekankan itu adalah pameran kan, karena udah sekian puluh tahun zaman dari kecil saya sampailah hari ini, dan alhamdulillah saya nengok kabur kalau desa Pak Kades nak membuat itu, saya sangat bagaimana ya, setuju dan sangat suka, gembira lah rasanya. Nak menimbulkan kembali kreativitas kampung kita lama gitu kan. Iya. Jadi Pak Kades membuat itu tuh apa tuh? Motivasinya macam mana tuh Pak Kades? Itu motivasi saya itu terobsesi dengan saya itu karena keinginan masyarakat kuat Pak. Artinya keinginan masyarakat tuh sering bilang macam mana kalau dibuat ini, buat ini. Jadi terobsesi untuk ini bagus nih. Momennya di situ 17 Agustus nanti itu kalau dibuat itu mungkin menambah keramaian orang. Pasti itu. Jadi di sekitaran pasar lah istilahnya itu, karena di tempat yang sering kita buat tuh di situlah kita pusatnya dibuatkan. Jadi begitulah Pak Kades, saya berdoa mudah-mudahan apa usulan masyarakat dan tanggapan Pak Kades untuk pameran 17 Agustus ini mudah-mudahan
masyarakat antusias dan sama-sama kerja keras untuk kembali menghidupkan Bandul yang seperti dulu gitu kan. Sebab dah cukup lama dah benda ni tak ada. Okey, begitu dulu Pak Kades. Terima kasih sekali lagi dah datang di jemputan saya. Mudah-mudahan Pak Kades sehat selalu dan tetap mudah rezekinya, tetap berbuat baik. Dan begitulah janji tuan-tuan dan puan, kita doakan sama-sama mudah-mudahan Pak Kades serta masyarakat kita Bandul ni kompak nanti dalam event 17 Agustus, terutama yang hal yang sangat lama kita tidak melaksanakan, yakni seperti yang sama-sama kita dengar tadi, pameran. Jadi mudah-mudahan pameran di Agustus ini awal bagi Pak Kades, mudah-mudahan terlaksana hendaknya dan kita semua mudah-mudahan antusias untuk melaksanakan dan kerjasamalah dengan pihak desa atau pihak pemerintah. Baik, demikian, terima kasih Pak Kades atas sama-sama Pak. Mudah-mudahan sukses. Amin. Insyaallah. Oke, baik, jadi tuan-tuan dan puan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.